Baik, Terus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pindah dulu sebentar. Bapak, hari ini saya akan menyampaikan materi tentang modul ajar. Sebelumnya dimohon kepada Pak Agus untuk membuka dengan doa pembuka. Silakan Bapak Agus. Baik, terima kasih Bu Ike. Bapak Ibu sekalian, marilah kita berdoa dulu sebelum mulai materi ini. Semoga dengan doa ini ajar kita pada hari ini diberi kelancaran. Bagi yang beragama muslim, mari kita bacakan surah Fatihah. Bagi yang muslim, silakan sesuai dengan keyakinan masing-masing. Al-Fatihah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Baik, terima kasih Pak Agus. Sebelum saya menyampaikan materi, izinkan saya menyampaikan ice breaking sekaligus pretest. Silakan Bapak gabung di Kahoot ya. Bentar saya share. Baik, sambil menunggu, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dihindari dari pandemi, dijauhkan dari penyakit. Bagi keluarga kita yang sedang sakit, semoga Allah bisa segera mengangkat penyakitnya, diberi kesembuhan. Ini nampaknya masih muter-muter. Pakai Kahoot ya Bu? Oh Pak? Iya, pakai Kahoot. Menggunakan Kahoot? Iya, pakai Kahoot Pak. Sebentar saya share screen ya. Ya. Sebentar, klasik ya. Masih loading ya. Klasik. Silakan Pak, join. Pakai HP ya Pak ya? Bisa Pak. Share di. Nah, ini. Walaupun cuma 2 ya, nggak apa-apa ya Pak ya. Pak Agus ya kan menang lagi kayaknya nih, chess-nya. Iya. 50-50. Saya ngalah Bu, kalau ini saya ngalah. Di share di grup. Linknya. Oh, diketik aja ya? Gimana? Tinggal ketik aja apa gimana? Iya, Kahoot IT, Google Chrome, kemudian game pin-nya 7997747. Bentar.
Saya pakai handphone ya. Kahot apa? Kahot.it. Ya, bagus, udah masuk. Nah, ini master ya. Kalau sudah menang ya master ini. Nah, Bu, kebetulan aja. Mana sih? Tulisnya ID-nya itu kan Ibu ya? ID-nya ini ya, Apa tulis gamepad-nya nama? ini 799 ya. 799 7747. Oke. Ya, Kok Pak Adi Brata menghilang? Oh, ada. Ya, baik kita mulai ya. Mana ini mulai? oke. Wah, saya belum belajar ini. Baik, Bapak Ibu, kali ini saya akan menyampaikan mengenai modul pembelajaran. Modul pembelajaran itu konsepnya adalah sejumlah alat atau sarana media, metode, petunjuk, dan pedoman yang dirancang secara sistematis dan menarik. Jadi, modul ajar bisa berupa buku cetak, ya, dalam bentuk cetakan, di print out atau hard copy, bisa juga dalam bentuk blog. Jadi kita memasukkan bahan-bahan modul ajar tersebut ke dalam blog. Selanjutnya, modul ajar itu juga merupakan implementasi dari alur tujuan pembelajaran yang dikembangkan dari capaian pembelajaran dengan profil pelajar Pancasila sebagai sasaran. Jadi modul ajar itu adalah bahan ajar yang kita buat, yang diimplementasikan, yang kita ambil dari alur tujuan pembelajaran. Alur tujuan pembelajaran itu adalah pengembangan dari capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran itu inti atau sasarannya adalah profil pelajar Pancasila. Jadi materi yang kita ajarkan kita tidak hanya menyampaikan akademis saja kepada siswa, tetapi juga kita juga harus memasukkan profil pelajar Pancasila yang seperti yang kita inginkan ya. Kita inginkan seperti apa? Misalkan anak menjadi kreatif atau penuh toleransi atau seperti apa. Nah, itu nanti kita masukkan dalam modul ajar juga. Selanjutnya, konsep modul ajar itu adalah disusun sesuai dengan fase atau tahap perkembangan peserta didik, mempertimbangkan apa yang akan dipelajari dengan tujuan pembelajaran sesuai dengan perkembangan jangka panjang. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan adalah tujuan atau sasarannya adalah profil pelajar Pancasila. Bagaimana kita menyampaikan modul ajar sesuai dengan fase perkembangan. Jadi kalau misalkan kita mengajar di SMA atau SMK, itu ada fase pendidikannya ada di
fase E dan F. E itu untuk kelas 10, F itu kelas 11, 12. Itu harus kita sesuaikan bagaimana psikologi siswa di SMK atau di SMA, dan bagaimana kita cara menyampaikannya, bagaimana kita melakukan assessment dan sebagainya. Baik, dan ini adalah komponen modul ajar. Komponen modul ajar itu terdiri dari informasi umum, komponen inti, dan lampiran. Informasi umum itu terdiri ada identitas sekolah, jadi sekolah, nama sekolah, kemudian kompetensi awal, kemudian profil pelajar Pancasila, sarana dan prasarana, target peserta didik, dan model pembelajaran yang digunakan. Sedangkan komponen inti itu terdiri dari tujuan pembelajaran, pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik, persiapan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, asesmen, pengayaan dan remedial, kemudian refleksi peserta didik dan guru. Yang terakhir adalah lampiran. Lampiran ini terdiri dari lembar kerja peserta didik, bahan bacaan guru dan peserta didik, glosarium, dan daftar pustaka. Jadi, dalam komponen modul ajar itu kita harus memuat 3 komponen ini: informasi umum, identitas sekolahnya, nama sekolahnya apa. Kemudian kompetensi awal. Jadi diharapkan siswa mempunyai kompetensi yang diharapkan sudah dimiliki oleh siswa. Kemudian profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu profil apa saja yang kita harapkan dapat diraih oleh peserta didik. Kemudian sarana dan prasarana, apa saja yang dibutuhkan dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian target peserta didik, kita harapkan apa yang kita targetkan untuk peserta didik, apakah kita bisa diharapkan siswa dapat, begitu ya bunyinya. Kemudian model pembelajaran yang digunakan, apakah model pembelajaran problem based learning, ataukah misalkan scientific based learning, ataukah discovery learning, dan banyak lagi contohnya. Untuk komponen inti, yang pertama adalah tujuan pembelajaran, kemudian pemahaman bermakna, apa pemahaman yang kita inginkan yang lebih untuk dalam tujuan akhir pembelajaran. Pertanyaan pemantik ini adalah seperti pancingan, apa yang bisa kita pertanyakan kepada siswa sehingga siswa bisa berkembang pemikirannya dan untuk lebih memahami materi. Baru kemudian persiapan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan asesmen atau penilaian. Setelah kita melakukan penilaian, nah itu nanti kita sertakan juga bentuk pengayaan dan bentuk remedialnya. Refleksi peserta didik dan guru. Jadi bagaimana peserta didik beserta guru itu bisa mengambil kesimpulan dari materi yang telah dipelajari bersama. Nah, untuk lampiran ini ada terdiri dari lembar kerja peserta didik. Jadi seperti LKS ya, lembar kerja siswa atau lembar kerja peserta didik sama ya. Kemudian bahan bacaan guru dan peserta didik. Jadi sebaiknya siswa diberikan arahan bahan bacaan apa yang bisa menunjang materi. Jadi tidak hanya kita memberikan modul ajar saja, tetapi juga bahan bacaan apa lagi yang kita rekomendasikan untuk dibaca siswa. Bisa berupa buku, bisa juga berupa link-link yang terkait. Kemudian glosarium. Glosarium ini adalah istilah-istilah yang inti yang ada di materi di modul ajar. Kemudian daftar pustaka. Daftar pustaka itu adalah kita pakai referensinya dari buku mana saja, dari bahan apa saja, dari sumber mana saja. Baik, demikian untuk komponen modul ajar. Terima kasih Bapak Ibu.